lagi dengan saya di Kuliah Apoteker Anton, dan di video kali ini kita akan membahas tentang bioethical issues secara umum di penelitian kesehatan, dan kemudian dilanjutkan dengan di penelitian farmakoepidemiologi. Dan video ini digunakan untuk mata kuliah farmakoepidemiologi di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Baik, di video ini akan terbagi menjadi dua bagian. Materi ini akan terbagi menjadi dua video. Video yang pertama menjelaskan tentang wacana bioetik secara umum. Kemudian setelah itu kita akan melangkah ke bioetik di farmakoepidemiologi. Baik, langsung saja kita akan membahas bioethical issues in health research. Bicara tentang bioetik di dunia profesi kesehatan, tentunya tidak akan lepas dari sejarah munculnya Hippocratic Oath atau Sumpah Hippocrates begitu. Hippocrates dikenal sebagai bapak kedokteran zaman dulu ya di Yunani sana, dan menurut cerita sebenarnya bukan Hippocrates sendiri yang menyusun semuanya, tapi murid-muridnya mencoba mengumpulkan wejangan-wejangan dari beliau, kemudian disusun sebagai satu sumpah begitu. Baik, ini gambar patungnya Hippocrates gitu ya, yang nampak seperti orang yang pandai sekali gitu ya, cerdas, berkemauan kuat gitu ya. Wah, malah jadi kuliah menerka wajah gitu. Baik. Salah satu kalimat di dalam Sumpah Hippocrates ialah, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, also I will, according to my ability and judgment, prescribe a regimen for the health of the sick, but I will utterly reject harm and mischief. Dan kemudian saripati dari Sumpah Hippocrates yang di mana-mana diberikan, disampaikan adalah first do no harm, atau dalam bahasa Latin primum non nocere, atau yang terutama itu jangan mencelakai gitu ya, jangan melakukan harm gitu ya kepada pasien kita gitu ya, kepada pasien. Dan tentunya harm itu bisa dalam bentuk macam-macam gitu ya. Zaman sekarang itu harm tidak hanya maksudnya melukai secara fisik ya, biologis, tapi juga bisa jadi secara perasaan gitu ya, bisa jadi secara finansial ya, dan sebagainya. Jadi first do no harm ini maknanya sangat luas sekali. Baik, nah ini sedikit saya dapat dari internetnya tentang Hippocratic Oath ya, diambil teksnya ya dari Harvard Classics ya, dan sudah menjadi public domain Juni 93 gitu ya. Ada banyak sekali kata-katanya di sini, wejangannya itu bagus sekali gitu ya. Dan kalau di profesi kita di farmasi, kita juga punya sumpah, atau kalau untuk Kristiani seperti saya, janji gitu ya, janji apoteker. Baik, selanjutnya yang tak lepas dari bioetik, terutama yang merujuk, kalau tadi Hippocratic Oath itu lebih ke pelayanan atau secara general lah basicnya. Nah, secara lebih jelas lagi ada Declaration of Helsinki atau Deklarasi Helsinki yang secara khusus ya mengatur tentang etika penelitian. Tapi ini prinsip-prinsip dasar gitu ya, prinsip-prinsip dasar. Dalam pelaksanaannya ada banyak sekali modifikasi, tapi biasanya ya kalau kita merujuk pada jurnal-jurnal ilmiah yang biasanya di studi tersebut menggunakan manusia atau hewan, biasanya akan merujuk ke Declaration of Helsinki ini. Jadi harus ada pernyataan dari peneliti biasanya bahwa penelitian yang dilakukan dengan menggunakan subjek manusia itu tidak bertentangan dengan Deklarasi Helsinki ini. Deklarasi Helsinki dibuat oleh
atau dirumuskan oleh World Medical Association WMA ya di tahun 1964. Tapi seiring berjalannya waktu ada amandemen sampai 7 kali, dan yang dipakai terakhir adalah yang versi tahun 2013. Jadi di websitenya yang bisa Anda lihat di bawah ini, kalau Anda telusuri di sana nanti ada pernyataan bahwa yang versi-versi yang terakhir itu ya tidak dipakai, yang dipakai adalah versi 2013 ya. Jadi untuk kepentingan riset yang dipakai itu, tapi yang versi lama hanya dipakai kalau ada tujuan untuk kaitannya dengan histori dan lain sebagainya ya, dengan sejarah. Baik, itu deklarasi Helsinki tahun 64. Kenapa ya? Kenapa isu bioetika ini menjadi penting di dunia kesehatan ya? Karena ya jelas utamanya dengan pengetahuan kita di bidang kesehatan atau misalnya di penelitian bidang kesehatan, bisa jadi tidak berpihak pada pasien ya, tapi berpihak pada keuntungan peneliti. Nah, maka nanti kita akan pelajari apa saja prinsip-prinsip utama ya yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan penelitian kesehatan, sama yang menggunakan subjek hewan atau manusia gitu ya. Dan farmakoepidemiologi adalah salah satu bidang ilmu yang menggunakan data atau informasi dari manusia. Baik, salah satu cerita yang paling terkenal dan sebenarnya masih belum begitu lama ya kalau dilihat dari sudut pandang sejarah. Meskipun tadi sudah ada deklarasi Helsinki tahun 1964, di Amerika Serikat ada sebuah penelitian yang menjadi penanda dari penanda dari butuhnya etika penelitian ya, butuhnya etika penelitian dalam menjalankan penelitian dengan menggunakan subjek manusia. Ada riwayat tentang Tuskegee Study atau penelitian di kota kecil yang namanya Tuskegee ya. Nah, ini adalah penelitian tentang sifilis ya, sifilis atau raja singa bahasa Indonesianya. Saya kira ilmu kesehatan saat ini berhutang banyak kepada para volunteer, para partisipan dalam penelitian tersebut, karena mereka mendapatkan celaka yang betul-betul seumur hidup gitu ya dari mengikuti penelitian ini. Kisahnya ya, secara lengkap bisa Anda baca sendiri dari berbagai macam sumber, tapi saya ingin memberikan sinopsis sedikit begitu ya. Kebetulan saya penyuka sejarah, jadi seperti ini biasanya menarik perhatian saya. Tuskegee Study ini berawal dari tahun 1932 ya, berarti sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, pada waktu itu ya, sifilis menjadi salah satu penyakit yang paling ditakuti gitu ya, paling ditakuti. Dan kebetulan di Tuskegee ini prevalensi sifilis itu tinggi. Maka kemudian di sana peneliti yang pakai baju putih di foto ini, yang di tengah ini, dia membuat proposal penelitian untuk pengobatan sifilis ya. Pada saat itu kalau kita lihat dari waktunya, sudah ditemukan antibiotika penisilin ya oleh Alexander Fleming, dan pada saat itu sebelum penelitian ini pada saat dimulai, dalam waktu yang berdekatan ternyata memang sudah ditemukan bahwa atau diketahui bahwa sifilis itu bisa disembuhkan dengan penisilin ya. Nah, ternyata volunteer ini ya, mereka yang menderita sifilis ini, pada penderita sifilis penduduk Tuskegee ini tidak diberi penisilin, sehingga mereka yang diberikan mereka hanya semacam placebo saja. Jadi mereka dalam perjalanan riwayat hidupnya itu sebenarnya tetap menyandang sifilis ini. Mereka mendapatkan obat untuk mengobati sifilis ini, tapi ternyata tidak. Nah,
berarti ini adalah penelitian yang sangat-sangat tidak etis ya, karena memanfaatkan manusia untuk kepentingan seperti istilahnya sama seperti kelinci percobaan, kasarnya seperti itu ya, kasarnya seperti itu. Nah ini juga bukan hanya tadi yang terlibat, tapi ada satu juga tenaga kesehatan lain yang ibu-ibu di sebelah kanan itu yang terlibat juga dalam di sini. Ini fotonya foto repro gitu ya, foto yang dari hitam putih kemudian direkayasa menjadi berwarna dengan teknologi zaman sekarang begitu ya. Nah jadi mereka semua itu para peneliti ini bermasalah pada akhirnya ya, dan baru diketahui tahun 72 ya, tahun 72 ya, saat, dan itu menjadi berita yang heboh sekali gitu ya. Jadi dari situ kita akhirnya menjadi tahu bagaimana perjalanan alamiah ya penyakit sifilis ketika dia menginfeksi manusia sampai dengan mati. Itu bisa kita sekarang punya pengetahuan yang relatif lengkap tentang sifilis pada manusia ini. Nah, tapi kita berutang banyak pada mereka volunteer yang telah dibohongi begitu ya, dibohongi dengan semena-mena gitu ya pada saat itu. Padahal tadi kita simak tahun 64 itu sudah ada pernyataan deklarasi Helsinki. Baik, kalau Anda mau tertarik untuk mendapatkan beberapa cerita tentang penelitian yang tidak etis ya di kesehatan, Anda bisa merujuk pada beberapa contoh ini, yakni Goldberger's Pellagra Study. Pellagra ini dilakukan pada kelompok tahanan penjara ya tahun 1914, dan Willowbrook Hepatitis Study. Nah ini ceritanya sedih sekali ya, di sebuah tempat penitipan anak ya yang mengalami disabilitas. Penelitinya ini menggunakan sampel mereka untuk hepatitis ya, coba diinjek dengan virus hepatitis ya. Pada waktu itu yang menjadi permasalahan adalah informed consent. Makanya informed consent menjadi salah satu faktor yang penting ya, ini menjadi pelajaran penting terkait dengan penelitian yang beretika gitu ya. Kemudian juga ada New Zealand Cervical Cancer Study di tahun 60-an gitu ya, terkait dengan ketika risiko kankernya sudah diketahui, ini tidak dibuka kepada para volunteer penelitian. Baik, ada 4 prinsip bioetika dalam penelitian kesehatan. Yang pertama adalah respect for autonomy, yang kedua beneficence, kemudian non maleficence ya. Kalau Anda pernah melihat film animasi Maleficence itu maleficence gitu ya, maleficence berarti suatu yang jahat gitu ya, berarti tidak menjahati gitu ya, maleficence. Justice ya, justice dan yang keempat adalah justice. Jadi 4 ini biasanya di prosedur pengisian ethical clearance ya, kalau kita mau mengajukan ethical clearance atau ethical review gitu ya, itu mengandung pertanyaan-pertanyaannya merujuk pada 4 prinsip ini. Dan nanti masih ada hubungannya nanti masih ada hubungannya dengan tinjauan kita tentang bioetika di farmakoepidemiologi. Baik, kita kupas satu persatu ya. Respect for autonomy ya. Ini tidak baku harus seperti ini, tapi paling tidak model pertanyaan yang kita tanyakan baik secara pribadi maupun dalam tim begitu, tim penelitian, bisa meliputi misalnya, does my action impinge on an individual's personal autonomy? Apakah apa yang saya lakukan ya, aksi saya, kegiatan saya dengan penelitian itu bisa
mengganggu ya otonomi seseorang ya. Kemudian do all relevant parties consent to my action. Nah, di sini ada hal yang menarik begitu ya. Ketika kita membicarakan konsep etika di dunia barat atau western, itu biasanya konsen ini bisa diberikan kepada pasien yang pokoknya lebih dari 18 tahun, yang dewasa begitu ya. Dia orang yang lebih dari 18 tahun itu dianggap sudah dewasa dan bisa memberi keputusan sendiri, jadi boleh memberikan konsen. Tapi kalau misalnya kita melakukan penelitian kepada anak-anak SMA begitu, yang dimintai konsen itu adalah orang tua dari para siswa tersebut begitu ya. Nah, kemudian do I acknowledge and respect that others may choose differently. Jadi sorry masih yang kedua, saya masih belum menjelaskan. Nah, itu di western seperti itu. Di Asia ya, di Asia termasuk Indonesia, di Taiwan, di Korea, di Jepang, kemungkinan sama saja Cina, di India, kemungkinan untuk hal-hal tertentu keputusan kesehatan itu biasanya membutuhkan pertimbangan tidak hanya pasien sendiri, tapi bisa jadi juga keluarga ya, keluarga, karena kita hidup dalam masyarakat yang cenderung komunal. Jadi permasalahan kesehatan apalagi yang katastrofik yang sangat mempengaruhi keluarga itu pasti perlu kita diskusikan dengan keluarga. Misalnya konsekuensi kalau saya menjalani terapi ini, maka saya akan mengalami ini dan lain sebagainya. Nah, jadi di antara dua model dua landscape ya, dua ranah gitu ya, etika ini agak berbeda. Dan sekarang kemungkinan ini akan yang memang selama ini ya di Asia kita masih ikut yang di barat standarnya seperti apa ya, tapi mungkin ya wacana ini akan bergulir begitu hingga akhirnya sampai ke cari konsen dari keluarga. Walaupun sebenarnya pada praktek kesehatan biasanya ini sudah terjadi gitu ya, misalnya seorang ibu hamil ingin menjalani cesarean section seksi cesarean atau bedah sesar gitu ya untuk melahirkan anaknya. Karena ini adalah tindakan yang berisiko, maka harus ada konsen ya untuk tindakan tersebut dari keluarga gitu ya. Ya, tapi yang saya maksud tadi bukan dalam rangka layanan kesehatan itu, tapi lebih ke penelitian begitu ya. Baik. Yang lain, model pertanyaan yang lain bisa jadi do I acknowledge and respect that others may choose differently. Pada penelitian yang sifatnya prospektif, misalnya mengikuti partisipan dari awal ketika mereka baik observasional maupun eksperimental gitu ya, harus juga kita menghargai kalau misalnya seseorang di tengah jalan ya, karena ini prospektif gitu kan, berarti pasien harus diikuti perjalanannya, penyakitnya, treatmentnya seperti apa yang sudah dipelajari. Nah, tentu mereka di tengah jalan boleh milih untuk berhenti dari penelitian ini jika memang merasa tidak nyaman, tidak memberi keuntungan dan lain sebagainya. Ya, jadi ini harus dihargai ya, respect for autonomy itu. Yang kedua adalah beneficence. Beneficence berarti keuntungan gitu ya. Siapa saja ya, who benefits from my action and in what way. Jadi siapa saja yang dari kegiatan ini, siapa saja yang mendapatkan keuntungan, dan maksudnya keuntungan tersebut akan datang dalam bentuk yang seperti apa. Nah, ini perlu dijelaskan, perlu disampaikan apa saja keuntungan yang bisa didapat untuk dari berbagai pihak gitu ya, sehingga pasien juga bisa atau partisipan penelitian itu bisa mengerti dan memang betul-betul sudah paham gitu tentang penelitian ini. Jadi tidak ada gerundel di belakang hari begitu ya, atau tidak menipu gitu ya. Kemudian yang lain adalah non maleficence ya, tidak menjahati gitu ya. Maleficence terjemahnya gimana ya, pokoknya seperti itu ya, tidak mencelakai gitulah, atau berbuat jahat gitu ya, tidak berbuat jahat.
Misalnya dengan pertanyaan which parties ya may be harmed by my action, ya kegiatan yang akan dilakukan, kegiatan penelitian secara spesifik yang bakal dicelakai gitu ya, yang mana pihak mana yang akan dicelakai ya karena kegiatan penelitian ini. Itu harus jelas. What steps can I take to minimize this harm? Jadi bisa jadi harm ada, misalnya pasien ya menerima injeksi, menerima ada penelitian eksperimental gitu untuk memberikannya, misalnya vaksinasi sama yang sekarang sedang terjadi gitu ya. Vaksinnya kan diberikan administrasinya, rutenya dengan menggunakan injeksi intramuskuler gitu ya, IM. Nah ini kan berarti ada harm di situ ya. Nah bagaimana meminimize harm ini ya berarti misalnya yang memberikan itu adalah tenaga yang terlatih ya, enggak asal cocok gitu ya, atau alat yang digunakan ya misalnya sekali pakai, karena injeksi kalau satu alat satu spek gitu ya, dan jarumnya dipakai berkali-kali kan berbahaya gitu ya, jadi harus diganti. Nah seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kemudian have I communicated risks involved in a truthful and open manner. Jadi segala risiko yang mungkin muncul itu harus teridentifikasi, tapi tidak sampai di grup peneliti saja, tapi juga disampaikan kepada pasien ya, secara terbuka dan jujur ya. Jadi memang tahu apa risiko dari penelitian ini, tapi jelas kita harus punya langkah-langkah mitigasi kalau HAM itu muncul gitu ya. Misalnya apalagi di penelitian tentang obat baru, apakah pasti ada kemungkinan muncul adverse event ya. Kalau kita belum bisa menyebutnya sebagai adverse drug reaction, kita sebut sebagai adverse event gitu ya. Adverse event ya bisa jadi muncul gitu. Nah ini adalah risiko yang bisa jadi muncul. Nah lalu apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah ini terjadi, atau paling enggak bagaimana cara monitoring ya, kemudian dievaluasi kalau memang terjadi, dan tindakan apa yang kemudian bisa dilakukan jika itu terjadi ya, misalnya seperti itu. Oke, baik. Kemudian justice ya, atau keadilan. Jadi misalnya have I identified all vulnerable groups that may be affected by my action. Jadi semua kelompok partisipan yang berperan di penelitian, yang jadi volunteer di penelitian sebagai subjek uji itu perlu diidentifikasi ya. Jadi agar penelitian itu adil gitu ya, tidak menjadi tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu ya, terutama yang vulnerable ya. Oke. Is my proposed action equitable ya. Nah jadi apakah aksi yang kegiatan yang dilakukan itu equitable, sama ya. Jadi jangan pilih kasih begitu ya, jadi ini bisa dilakukan dengan misalnya membuat prosedurnya harus jelas gitu ya, prosedur screening ya. Anda sudah mengalami vaksinasi, Anda akan mengalami screening begitu ya. Kemudian setelah itu dilakukan, kalau sudah oke, bisa lanjut ke tahap saja, atau dengan kata lain harus ada SOP yang jelas ya, standard operating procedure. Oke, terus bagaimanakah bisa membuat itu lebih sama rata gitu ya, sama ya. Jadi justice itu seperti itu. Jadi kalau mau diulang, yang pertama adalah respect for autonomy, yang kedua beneficence ya, menguntungkan gitu ya, terus kemudian ada non maleficence, tidak menjahati, tidak berbuat jahat, yang keempat adalah justice ya. Ini harus hafal ya, keempat ini harus hafal gitu ya, di luar kepala harusnya.
melakukan suatu penelitian maupun pelayanan kesehatan harus ini ada bioethics yang bisa kita pegang begitu. Baik, nah aplikasinya dalam penelitian, setiap penelitian kesehatan yang menggunakan subjek uji manusia, meskipun itu misalnya kita menggunakan data sekunder, kita tetap kalau data sekunder itu debatable ya, terutama yang data primer gitu ya, kita langsung mengambil dari partisipan datanya begitu, kita perlu menggunakan informed consent. Kemudian ada assessment of risk and benefits, jadi harus ada di awal penelitian, sebelum penelitian dijalankan, harus ada penilaian risiko dan manfaat apa saja yang bakal muncul ya sebagai akibat dari penelitian tersebut dilakukan ya. Jangan dibayangkan penelitian yang biasa kita lakukan itu yang berat-berat gitu ya, biasanya yang simpel-simpel ya, risknya biasanya rendah gitu ya, low level risk, tapi bisa jadi risiko itu semakin bisa jadi besar sekali gitu ya. Tentang risiko besar atau kecil, rendah atau tidak, itu memang debatable ya, tergantung dari bagaimanakah data tersebut dibuat, terus datanya dalam berupa apa dan lain sebagainya. Di zaman digital ini, untuk data-data digital ya, kalau kita bisa mengidentifikasi informasi itu dari siapa dalam penelitian ya, jadi tidak lagi anonimus, itu menjadi masalah biasanya. Jadi risiko-risiko semacam itu ya harus dihindari atau bisa dikecilkan ya, bisa diantisipasi, bisa juga dimitigasi ya jika muncul. Kemudian juga aplikasinya bisa di selection of subjects, jadi subjek atau partisipan yang dipilih tentunya harus in just, jadi harus secara adil, tidak boleh dengan pilih-pilih gitu ya. Misalnya dalam hal ini adalah kelompok minoritas, misalnya kelompok dengan ras tertentu atau etnis tertentu, atau kelompok yang memiliki keturunan tertentu yang unik secara metabolisme misalnya seperti itu ya, jadi harus dihargai juga. Selection of subjects biasanya di penelitian seperti ini adalah kelompok yang, kalau penelitiannya yang biasanya high risk, itu biasa dilakukan pada kelompok pasien dewasa atau pasien atau misalnya healthy volunteers ya, yang dewasa, tidak pada anak-anak, ibu hamil atau elderly begitu. Nah, itu adalah prinsip-prinsip etika ya, bioetika secara general gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan di video kedua tentang bioethical issues atau wacana-wacana bioetik di penelitian farmakoepidemiologi. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan semoga cukup jelas gitu ya. Baik, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.